Assalamualaikum Sahabat MUI TV, apa kabar semuanya nih? Ketemu lagi di Islampedia. Kali ini kita akan membahas 5 temuan modern yang sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya Al-Quran? Di era teknologi dan sains yang semakin maju, para ilmuwan menemukan fakta-fakta menakjubkan. Namun, sebagian di antaranya ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Nah, ini dia 5 temuan modern yang sudah diungkapkan dalam Al-Quran versi Islampedia. Yang pertama, pembentukan awan. Para saintis telah mempelajari beragam jenis awan. Selain itu, kalangan ilmuwan juga meneliti proses terbentuknya awan dan bagaimana hujan terjadi. Secara ilmiah, saintis memaparkan proses terjadinya hujan dimulai dari awan yang didorong angin. Awan cumulonimbus terbentuk ketika angin mendorong sejumlah awan kecil ke wilayah awan itu bergabung hingga kemudian terjadi hujan. Tentang fenomena pembentukan awan dan hujan itu, Al-Quran pun menjelaskannya secara akurat. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 43 yang artinya, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak hujan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan itu keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Yang kedua, lautan dan sungai. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan adanya batas di tempat pertemuan antara dua lautan yang berbeda. Pembatas itu membagi dua lautan sehingga setiap laut memiliki temperatur, berat jenis, dan kadar garam masing-masing. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing." Perbedaan kadar garam kedua lautan yang dipisahkan pembatas itu juga diungkapkan dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Kebenaran ayat Al-Quran itulah yang membuat para saintis barat berdecak kagum. Yang ketiga, pentingnya ASI. ASI merupakan makanan bagi bayi yang telah terbukti memiliki keunggulan dibandingkan dengan susu sapi atau susu yang berasal dari sumber lain. Al-Quran telah menyatakan pentingnya pemberian ASI bagi bayi dan batita sejak 14 abad lampau. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." Yang keempat, cerebrum atau otak besar. Pada surah Al-Alaq ayat 15-16 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang mendustakan lagi durhaka." Ubun-ubun inilah yang disebut para saintis sebagai cerebrum atau otak besar. Lalu, apa hubungannya dengan kebohongan dan cerebrum? Secara psikologi, otak besar ini ternyata bertanggung jawab untuk merencanakan, memotivasi, dan memprakarsai hal yang baik ataupun buruk. Otak besar juga bertanggung jawab atas kebohongan dan kebenaran yang dikatakan seseorang. Yang kelima, pembentukan embrio manusia. Al-Quran secara gamblang telah menjelaskan proses pembentukan embrio manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain." Sahabat MUI TV,
Sungguh luar biasa bagaimana ayat-ayat Al-Quran sudah membuat petunjuk yang baru bisa dibuktikan manusia berabad-abad kemudian. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga direnungkan dan diamalkan. Saksikan terus Islampedia, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.